Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi ahli baiti hadrati ajma'in. Bismillah hadrati mu'allif hadha kitab wa mahki Hashim Asy'ari tabirung ya wa syuhra 15 kebisan suri dan nanya kami tami meterangan kita halal meterangan. Bismillah hadrati ke khazin banji ke fakih banji ke yakub banji ya ke sunnah alhamdulillah di mahki Hashim ke fatah Hashim ke Abdul Jalil ke Jamaluddin Fadil wa mali masuk pada Syekh Muhammad Khazin Mansur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapat taufik hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kajian kita di saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal sampai nanti akhir diiringi ridho dari Allah Ta'ala sehingga bisa mendapatkan nilai banyak manfaat, maslahah dan barokah untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan amal ini bisa menjadikan sabab kita semuanya, keluarga kita semuanya, santri-santri semuanya bisa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dan bisa dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah, terutama dari wabah yang ada, dan diberi kemudahan untuk mendapatkan tambahan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat baik di dunia terutama nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Kifayatul Atqiya ini, tapi hasyiah yang kita baca. Kelanjutannya nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada alaina min barakati bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man rama ay yasluk tariqal awliya falyahfadun hadhil wasaya amila. Artinya man utai sapane wong iku rama nyejo sapa man, nyejo ayas luka ing yen to ngambah sapa man tariqal auliya ing dalane pira-pira utawa para wali. Fal yahfadun mongko becik ngreksa utawa njaga sapa man hadil wasaya ing ikilah pira-pira wasiat amilan halih wong kang ngamalake. Aiman terjemahnya apa disarai oleh Imam Nawawi. Kalau terjemahan apa nazamnya berarti barang siapa yang menginginkan untuk bisa menempuh jalan para aulianya Allah Ta'ala, maka hendaknya orang tersebut bisa menjaga beberapa wasiat yang akan disampaikan ini dengan cara mengamalkan wasiat-wasiat yang ada. Sarahnya aiman. Aiman tegese utawi sapane wong iku talaba mulih sapa man.
more ayat khulai yen to iso manjing to mlebu sapa man pitori ki auliya ilahi ing dalem dalane pira-pira waline Gusti Allah taala maula sapa Allah ya fal ya'mal mongko becik ngamalo sapa man bihadhil wasaya kelawan ikilah pira-pira wasiat at-tis'ata kang ana 9 al-ati kang bakal teka apa dikruha nuturake hadil wasaya at-tis'ah wa malan barang maha kang sartane hadil wasaya at-tis'ah. Imam Nawawi mensarai bahwa barang siapa yang ingin bisa memasuki atau menempuh jalannya para wali-walinya Allah Ta'ala, maka orang tersebut harus bisa mengamalkan wasiat-wasiat yang akan disebutkan, yang ada 9 wasiat yang akan disebutkan, dan apapun yang ada hubungannya dengan 9 wasiat tersebut. Qaulu ayyasluk utawi dawe Kiai Nadim ayyasluk, kafnya disukun bisukunil kafi kelan diwaca sukun kafi lid darurati krana darurate sihir la lil jazmi ora krana jazm bi an kelawan huruf an kakoli sairi kaya dawe Kiai Sair min bahri tawili sangking bahar tawil ahadirun anta lam biha fataruddaha fatatru kahasa kolan alayya kama hiya. Ahadirun ya, ahadirun ana ta iku wong kang banget wedi utawa banget ngreksa anta lama ing yen to ngerti sira biha kelawan wadon fatarudda mongko balekake sira ha ing wadon fatatruka mongko nuli ninggalake sira ha ing wadon sakolan halip kang abot ala yang atase ingsun kama hiya kaya tingkahe wadon wanas bu fatatruka lan diwaca nasopi lafat fatatruka wakadalan kaya mengkono fatarudda lafat fatarudda sing wawalan utawi lafat fatat rukaha mbek fatarudha iku ma'tufun den atofake ala ta'lam ing atase lafat ta'lam iku dalilun dalil ala an ta'lam ing atase lafat ta'lam iku sukina den sukun apa lafat ta'lam lid darurati krana darurate sihir la anna ora satun lafat ta'lam iku majzumun den waca jazm wa dhamir lantai dhamir al mustatir kang mustatir fi ta'lam dan ta'lam iku yarji balik apa dhamir ila bu saina marang bu saina mahbu batis syairi ya wadon kekasih tukang syair mahali syair sing alladzi kang wa utawi syair iku jamilun bagus wadhamir lantai dhamir wadhamir baris lantai dhamir kang bertelo wadhamirul baris lantai dhamir baris dhamir kang bertelo fi biha ing dalam biha iku yarju balik apa dhamir ilal hajati marang lafat marang hajat marang kebutuhan padahal aslinya dhamirnya ke perempuan yang disayangi tadi wa julan nang apa ayuh kama ento den hukumi ala koli ngatasi dawe Kiai Nadim yasluk rupan lafat yasluk biana kelan setun lafat yasluk iku majzumun dan jazmake bian kelawan an binaan kronon dasarake ala anna ba'dul kufiyina ing atas itu sebagian ulama ahli kufi wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah iku ajaza ngolehake sapa ba'dul kufi lan Abu Ubaidah al jazma ing jazm biha kelawan an wa naqlan nukil ing kilah dawuh sapa wa naqlan nukil sapa
nakulan nukil ingklan dawu sapa al-Lihyani Imam al-Lihyani an ba'di Bani Sobahin saking sebagian Bani Sobah min dobbatin saking suku Dobbah daerah Dobbah syahadah lan suku syahadah wa syahadati qauli syairi lan sahite dawuh Kiai Sair mang sing min bahri tawil saking bahar tawil ini tadi hanya penjelasan memperkuat tadi bahwa di nadhoman tadi man roma ayasluk thoriqal auliya itu lafaz yasluk itu di jazm itu jazmnya sebenarnya bukan jazm tapi itu darurat syair. Ini sesuai dengan ada syairan dari Bahar Tawil tadi. Lafaz yang ada pun sebenarnya lafaz itu harusnya nasab tapi dibaca jazm tadi lafaz ahadul anta'lam. Padahal anta'lama harusnya nasab. Ini juga darurat syair. Tapi memang ada juga lafaz yasluk tadi ketika disukun ini dihukumi jazm, dijazmkan karena ada an tadi, dijazmkan karena an karena memang ada sebagian ulama ahli Kufi dan Imam Abu Ubaidah berpendapat boleh menjazmkan fi'il tadi dengan huruf an itu, ada yang boleh. Tapi memang yang baik kembali ke nahwu yang ada ya, memang nasab harusnya. Dikuatkan dengan adanya hadis tadi yang dari dikuatkan dengan siiran tadi yang dari Bahar Tawil tadi itu yang ada. Sudah kita lanjutkan kemudian nadhoman berikutnya. Idza ma qadauna qala wildanu ahliha ta'alau ila ayyatina saydutuh tibu. Idza ma qadauna nalikane isu-isuan sapa kita qala mongko ngucap sapa wildanu ahliha pira-pira bucahe penduduke desa kalau padha mriniya sira kabeh ila ayat dia marang yen teka ing kita apa itu hewan buruan tahtibu halih ngumpulake kayu bakar apa said qaulu wa dauna utai dawuh Kiai Sair dauna mang iku ai bukuna dese budalan isu-isu kita wa natibu bikasrita iklan diwaca kasrata ai najmau dese numpulake sapa kita al hataba ing kayu bakar wa walan tawi natibu mang iku jawabul amri jane jawabe amr sama ini bahwa jazm tapi malah dibaca rofa natibu. Ini dalil tadi semacam disiran tadi. Minha masuk kembali ke kitab ini pembahasan tadi nadhoman yang Kiai Sair man roma ayasluk tadi. Minha ikusna saking wasoya ail wasoya atis atase pira-pira wasiat kang ana sanga at-taubatu utawi tobat. Wahyalan tai tobat iku salah satu aksami ana telu pira-pira bagiane. Awaluha utai kawitane salah satu aksam iku at-taubatu taubat. Wa ausatu halan utawi tengah-tengahe salah satu aksam iku al-inabatu aran inabah. Wa akhiralan utawi paling akhire salah satu aksam iku al-aubatu aran aubah. Paman mongko te sapane wong kutaba tobat sapa man. Khaufal uqubati krana
banget kuatir utawa banget wedi tatrapan, banget wedi disiksa. Berarti bahwa mongko taiman taba iku sahibut taubati wong kang anduweni rasa tobat. Lawaman utai sapani wong iku taba tobat sapa man. Roja al-masubati krono arep-arep pahala. Arep-arep nilai pahala, nilai ganjaran. Bahwa mongko tawi mantaba roja al-masuba iku sahibul inabati wong kang anduweni inabah, wong kang anduweni akeh balik. Wa man lantai sapani wong kutaba tobat sapa man hifdon krono ngreksoni au kiaman utawa krono jumenengi bil ubudiyati kelan sifat ngawula. Bil ubudiyati kelan sifat ngawulane la ruhbatan ora krono demen bisawabi dalam ganjaran wala ruhbatan lan ora krono wedi minal iqabi saking tatrapan do siksa. Berarti bahwa mongko iman iku sahibul aubati aran wong kang anduweni aubah. Apa ada faedah ing ikilah tobat sapa Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi al-Maghribi. Wasiat tadi kan kembali ke nadhoman tadi. Barang siapa yang ingin menempuh jalannya para aulia, maka hendaknya orang tersebut mengamalkan beberapa 9 wasiat yang akan diaturkan oleh Kiai Nazim. Wasiat yang pertama dari 9 wasiat tadi, yang pertama adalah taubat. Dan taubat ini ada 3 bagian tadi, ada 3 tahapan. Ada taubat yang awal dikatakan taubat, dikatakan taubah, kemudian yang tengah-tengah atau tahapan yang kedua dikatakan inabah, kemudian yang paling akhir, yang paling tinggi dikatakan aubah. Untuk yang pertama, tahap yang pertama dikatakan taubat adalah apabila ada orang itu taubatnya karena takut akan adanya siksa yang ada, maka orang ini dikatakan sahibut taubat tadi, orang yang melakukan pertaubatannya yang ada. Yang kedua, apabila ada orang yang taubatnya itu karena harapan besarnya untuk mendapatkan nilai pahala, maka ini yang dikatakan sahibul inabah, orang yang banyak ingin bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi, yang ketiga tadi adalah orang yang taubat ini karena dia ingin menjaga dirinya dari hal dosa maksiat, dan karena ingin menjalankan sifat pribadinya manusia, yakni sifat ubudiyah, sifat ngawula bukti marang Gusti Allah. Ketika tobat itu tidak didorong karena dia menginginkan nilai pahala, ketika tobat itu tidak karena dia takut terhadap siksa. Pertaubatannya itu didorong karena dia ingin kembali ke sifat asli manusia, yakni ubudiyah, ngawula nangini Allah Ta'ala. Orang yang semacam ini, tobat yang ini adalah tobat yang dikatakan sahibul aubah tadi. Sahibul aubah atau pengertian bahasanya orang yang banyak memiliki nilai ketune, nilai apa bahasa Indonesia ketun nangini Allah Ta'ala, itu maksudnya. Tobat yang ada 3 ini dengan istilah masing-masing tadi, yang pertama taubat, yang kedua inabah, yang ketiga dikatakan aubah, ini sesuai keterangan dari Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi al-Maghribi tadi. Terus nadoman berikutnya, utlub muta ban bin nadami mukliha wa bi azmi tarkiz zambi fi mastuqbila wa bahra'atam
min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kamila. Utlub muriya sapa sira mataban inggon selamat utawa nggon tobat binadamati kelawan getun muklian hali wong kang bedol perkara wa bi azmi tarkil dzambilan kelawan sejo kuat ninggalno dosa bima ing dalam barang ustuk bila kang amri den adepi apa ma wa bara'atan lan kelawan ngrasa bebas min kulli haqqil adami sanging sakabehane hak adami wali hadil arkani lan marang ikilah pira-pira rukun far'a mongko ngreksa sira mangono sira wa kamila lan nyampurnakno temen sapa sira. Nadhaman berikutnya ini tadi sudah masuk ke beberapa wasiat yang akan disampaikan tadi. Yang pertama 9 wasiat yang pertama adalah kita harus memiliki langkah yang pertama memiliki rasa taubat tadi. Yang tadi taubat jelaskan ada 3 tahapan tadi. Orang yang taubat itu ada yang pertama dikatakan taubat, yang kedua dikatakan inabah, kemudian yang paling tinggi dikatakan aubah tadi. Lah cara tobat 2 siiran tadi menjelaskan itu. Yang utlub mataban bin nadamah tadi yang ada. Sarahnya, penjelasannya kita ikut dari sarah yang ada. Sarahnya Imam Nawawi, ai utlub tegese murya sapa sira. Ayal mukallafi wa mukallaf. Mataban enggon tobat hala kaunika ing dalam tingkah anane sira iku multabisan wong kang menganggoni binadamati kelawan rasa getun hala mangetasi perkara fata kang wis pot kliwat apa ma fata kang wis pot apa ma minal umri sanging umur ilmu khalafati ing dalam pira-pira perkara kang nulayani marang syarak utawa nulayani perintah wa hala kaunika lan ing dalam tingkah anane sira iku muklian wong kang iso medhol jabut ani zambi sanging dosa fil haling dalam saknalika in kunta lamun ana sira iku multabisan wong kang nganggo utawa nglakoni bi kelawan dosa kelawan dambun mang au aziman utawa wong kang nyejo kuat aziman utawa kang nyejo kuat alal audi ngatasi balik ilahi marang tambun bang bi antatruka gambar iklan yen to ninggalake sira hu ing tambun ataku mulan jumenengi sira fil halin dalam tingkai ala ahsanil halati ngatasi luwih bagus-baguse pira-pira tingkah wa hala kaunika lan dalam tingkah anane sira iku multabisan wong kang nglakoni utawa nganggo nglakoni bi azmi tarki dzambi kelawan sejo kuat ninggalno dosa ma istaslagine urip sapa sira wa azmi alla taudalan nyejo kuat yen to ora baleni sira ila sayin marang suji-uji min qabihil adati saking ele-eleke pira-pira kebiasaan wa hala kaunika lan dalam tingkah anane sira iku multabisan wong kang menganggoni utawa nglakoni bibaro ati zimmati kelawan bebas tanggungan min kulli haqqi adamiyin saking kabehane hak adami kamalin contohne kaya bondo donya au qawadun to hukum qawad hukum kisos ai idza ta ala qad tegese lamun kegantungan ai idza ta'ala qad lamun kekandungan bitai biklan wong sing tobat apa hak kun hak li adamin marang siji menungso usturi ta mongko den syaratake apa tabriatu bebasake hakun li adamin mang bi ayu adya gambare kelawan yen to bayar
sapa taib al mala ing bondo donyane in bagi lamun isih keri apa mal waya azimulan nyejo kuat sapa taib badala ing gantine mal in talifa lamun wis entek utawa rusak apa mal au yastahil utawa amri halal jaluk halal sapa taib al mustahiqa ing wong kang amri ngehaki liyabri supaya dadi bebas sapa taib hu ing hak adami mang wajibulan wajib apa ing lamu oleh weruhi taib mang illa idza kana kejaba lamun ora ana apal hak kang hak iku haddan rupa hukum had falahu mongko keduwene mustahik asat rutawi nutupi ala nafsi ngatasé awak dhewe ne taib ya taib falahu mongko keduwene taib asat rutawi nutupi ala nafsi ngatasé awak dhewe ne taib wala yajibulan wajib alaman ing ngatasé wong saraka kang nyolong sapa man malan ing bondo donya warodalan wis balekake sapa man ing mal apa wajib apa ayyuh bira yen tawe kabar sapa man biarna kelan dene maniku akhdu ngalap mal ngalap bondo donya sakrokotan kelawan nyolong sebab in mata mongko lamun wis mati sapal mustahiku wong kang amri ngekaki salama mongko nyerahno sapa man hu ing mal ilal waris marang ahli waris fa ilam yakun mongko lamun ora ana sapa waris ahli waris fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu sapa ahli waris wan kota lan wis pegot apa khabaru beritane mustahik utawa ahli waris mang ya fa ila qadin mongko iku dipasrahno marang qadi si qatin kang kena den percaya sing tardo kang turdo kang den ridani apa sairatu tindak lakune qadi mang wadiyatu lan wadayanatuhu lan nilai agamane qadi mang fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu sapa qadi ya fa ila alimin mongko pasrahno marang wong alim mutadinin kang duweni agama kuat kain ta'adzara mongko lamun angel sapa alimin mutadinin sarafa mongko nasarufake sapa man mang sing nyolong mang hu ing mal fil masalihin dalam biro-biro kemaslahatan kalkona tiru koyok digawe biro-biro jembatan biniyatil hormi kelawan niat nembui utawa nyaur lahu marang mustahik utawa waris mang idza wajada lamun nemu sapa taib hu ing emal idza wajada lamun nemu sapa taib hu ing mustahik mang fa in ajiza mongko lamun apes sapa taib anhu saking mustahik au sakau ta abot au sakota abot ale ngatasi taib li khaufin krana wedine au heru to liyane khaufin mang tasaddaqo mongko sedekah sapa taib iklan mal alal ahwaji ngatasi wong kang luwih banget butuhe fal ahwaji mongko nuli wong kang luwih banget butuh walau lan kuduwene taib ai siwa utayen to nggunakake sapa taib min sanging mal ala nafsi ngatasi awak dhewe ni taib indal hajat indal nalikane butuh hadza utawi iki lah keterangan bebase hak adami kullu sakabani hadza iku kana lamun ana sapa taib ku musiron wong kang mampu sugih
La fa in kana mukelamun ana sapa taib iku siron melarat ya nawa mongko niyato sapa taib al ada ing nyaur ida qadara nalikane mampu sapa taib fa in mata mukelamun mati sapa taib qoblawin dalam sadurunge ada fal marju mongko utawi kang den arep-arep iku min fadlillahi saking anugerah Gusti Allah fal marju mongko utawi kang den arep min fadlillahi saking fadlillahi Gusti Allah manugerah Gusti Allah iku al mahfirah tu pengapura wa ta'widu sahibil haqqi lan gantine ijolani wong kang anduweni hak mang hadza utawi iki fa in kana musiron nawa ada ila mang iku idza lam yasilamun ora duraka ora maksiat sapa taib mang bil tizami kelawan kesanggupane taib au bi matli utawa kelawan nganggure taib fa in kana mukelamun ana sapa taib iku kadalika kaya mengkono keadaan ya ukhida mongko den alap apa min hasanah disanging kebagusan taib bimikdari maklawan kira-kira ni barang lola kang ngani ngoyo sapa taib iklan mah kain faniat mongko lamun sentek apa hasanatu pira-pira kebagusan taib turiha mongko den uncalake ale ngatasi taib apa min sayyiatil madlumi saking pira-pira eleke wong kang den dolimi summa ulqiya mongko nuli den uncalake sapa taib binari dalam neraka sing warawalan ngatake sapa hakim Imam Hakim an Anas an Rasulillah sing kanjeng Rasul anna min kafaratil ghibati sedune kusta saking kafarate ngrasani apa an tastaghfira yen to njalukake ngapura sira liman marang wong irtab kang wis ngrasani sira ing man bi qauli kelan ucapan Allahumma ighfir lana wali Allahumma ighfir lana walahun ya bi qaul kan ucapan iki Allahumma do Gusti Allah ighfir Allahumma ighfir lana walahu hadza Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura panjenengan marang ingsun walahu lan marang man mang hadza rupane ikilah wong sing dirasani ila idza lam tablu lamun ora iso tumeka apa ora tumeka apa kafaratul apa ghibah al muhtabai wong kang den rasani wa in balagot lamun tumeka apa ghibah mang hu ing mutab wong sing dirasani ya usturita mongko den syaratake apa istihlalul amrih halale muhtab utawa sing dirasani fa in ta'addara mongko lamun angel apa istihlal mang jaluk sepura limau tikra matine wong sing wis dirasani au ta'asar utawa angel apa istihlal mang li ghaibati krana lungone wong sing dirasani al ba'i dadi kang banget adoh pisan ya istighfar mongko jaluk ngapura sapa wong sing rasani Allah yang Gusti Allah krana wong sing dirasani mang mutab mang wala itibar lan ora ana ibarat maneh bi tahlili warisi kelawan njaluk halal ahli warisi mutab utawa sing dirasani kadha kowe terangan apa ada faedahu ing da sab Ali bin Ahmad al Jaizi Ali bin Ahmad al Jaizi fi Tuhfatil Khawas ing dalam kitab Tuhfatil Khawas. Sudah penjelasannya.
dua nadoman tadi adalah cara tobat tadi, langkah tobat tadi. Wasiat yang pertama adalah tobat. Cara langkah tobat adalah orang muhalaf tadi, orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Ta'ala, maka orang ini harus siap-siap untuk mencari jalan taubat. Pertama yang dilakukan harus jalan taubat tadi. Ketika keadaan kamu merasa getun terhadap hal yang sudah lewat, merasa getun sampai wis lewat dari umur yang ada, mungkin selama hidup banyak melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan perintah syariat. Jadi cara pertama adalah ketika kamu ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala, ini harus mencari jalan taubat. Jalan taubat yang pertama adalah ketika kamu merasa ada menyesal dalam hati terhadap apa yang sudah lewat dari apa yang kamu kerjakan, maka keadaan ini keadaan yang harus kamu pakai untuk mencari jalan taubat ke hadirat Allah Ta'ala. Taubat ke hadirat Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara tadi wahala kaunika muklian. Jadi ketika umpama ya kamu keadaan dalam batin sudah ada penyesalan terhadap selama hidup kamu yang ada. Umpama sekarang kamu berumur 17 tahun. Selama ini beberapa tahun yang lalu mungkin banyak masa-masa kamu itu hanya kamu gunakan untuk leha-leha, mungkin tidak melakukan banyak hal yang bermanfaat terhadap pelajaran, mungkin kurang ada perhatian, kurang ada kesungguhan yang ada. Ketika keadaan ini dalam batin kamu ada penyesalan, maka di sini ada satu celah jalan untuk kamu bisa taubat ke hadirat Allah. Dengan cara kamu menyesal betul selama umur yang ada ini, banyak waktu-waktu yang tersia-sia tidak digunakan ke hal-hal yang ada nilai manfaatnya. Itu caranya. Atau cara yang kedua, kalau keadaan mungkin kamu memang ada melakukan hal dosa yang ada, maka saat itu pun cara tobatnya dalam hati kuatkan untuk bisa menjauhi hal dosa tersebut. Harus bisa lepas diri dari hal dosa yang mungkin dikerjakan pada saat itu. Setelah itu, langkah yang kedua adalah harus ada niatan kuat untuk tidak kembali melakukan hal dosa tersebut. Harus ada niatan kuat untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak ada guna manfaatnya. Itu langkah yang kedua. Ini harus ada kuat niatannya. Lah niat kuat ini, niat kuat untuk tidak mengulangi hal dosa tadi atau mengulangi perbuatan yang tidak ada nilai guna dan manfaatnya, ini harus diiringi dengan di waktu itu pula kamu harus bisa melakukan hal-hal yang sangat baik. Ahsan hal tadi harus kamu ganti dengan hal-hal yang lebih baik. Kalau kamu mungkin sebelumnya ada dosa yang dikerjakan, lah dosa ini ganti dengan hal yang baik. Umpama dosanya lewat mata umpama, maka dosa mata ini kemudian ganti untuk ada tadi loh, kesungguhan bahwa kita tidak akan mengulangi terhadap dosa tadi. Kalau mata yang dosa, maka ganti perbuatan mata ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang ada nilai ibadah. Gunakan untuk melihat atau membaca Quran, gunakan untuk melihat ayat-ayat Quran yang ada. Itu caranya. Agar tadi keinginan kuat untuk tidak mengulangi hal dosa ini bisa terjadi kalau langsung diganti dengan ada hal kebaikan.
Umpama kamu tadi menyesal terhadap menyia-nyiakan waktu yang ada, maka cara untuk tidak kembali lagi menyia-nyiakan waktu yang ada, seketika itu pula harus ada kuat pembuktian dari diri kita, maksimalkan waktu yang ada untuk hal kebaikan. Jangan dipakai hanya leha-leha nganggur tidak melakukan aktivitas. Lakukan aktivitas yang aktivitas ini ada nilai manfaat. Baik manfaat untuk diri kamu sendiri, terutama ada nilai manfaat untuk orang lain. Terutama di saat ini kamu semuanya kan berada di rumah. Kalau kamu ingin tafakur selama saya di pesantren yang ada, ini belum jelas mungkin banyak waktu yang sia-sia karena di pesantren mungkin terlalu banyak bercanda, bergurau dengan teman. Ketika masuk pelajaran kadang juga sering tertidur, tidak bisa mendengarkan keterangan guru kiai yang ada dengan serius. Nah, caranya untuk nanti ketika kamu akan kembali lagi ke pesantren, agar bisa menghilangkan hal ini, agar bisa kamu lebih giat lagi, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, maka dalam hati harus kuat keinginan, harus kuat dorongan, tidak ingin mengulangi hal-hal yang kemarin-kemarin. Nah, seketika ada niatan ini, sudah tidak ingin kembali ke hal-hal yang tidak ada guna, manfaatnya semacam yang sudah lewat yang ada. Lah, mumpung kamu saat ini memang masih berada di rumah kamu masing-masing yang ada, maka selama di rumah buktikan dengan aktivitas kamu terhadap orang tua, kamu membantu orang tua yang ada, apa yang menjadi kebutuhan di dalam rumah itu sebisa mungkin kamu bisa melaksanakan. Meskipun kelihatannya perkaranya remeh atau kecil. Contoh ketika kamu bisa merenahno pakaian kamu sendiri. Waktu di rumah, mencuci pakaian kamu sendiri. Ini saja yang bisa, ketika ini saja yang kamu lakukan, ini sudah banyak jelas menolong orang tua kamu yang ada. Ini termasuk cara tadi. Setelah ada niatan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang lalu yang merugikan itu, ganti dengan perbuatan yang ada nilai manfaat. Baik manfaat untuk pribadi, terutama bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah tadi, mumpung kamu saat ini masih berada di rumah semuanya yang ada, karena keadaan wabah yang ada, ini contoh umpama, kamu di rumah tidak keluar saja, ini juga bisa menolong orang tua kamu yang ada. Kenapa? Karena keadaan situasinya ada wabah. Lah anjuran dari orang-orang kesehatan, ini kalau nggak ada hal-hal yang penting nggak usah keluar. Nah ini kamu jaga ini saja, ini sudah kamu berarti melakukan hal yang ada nilai manfaat untuk saat ini. Tapi untuk ke pribadi-pribadi kamu masing-masing, ketika tadi kamu sudah ada nilai getun tadi, dengan mungkin selama di pesantren sini berapa tahun lewat ini hanya dipakai leha-leha, hanya dipakai banyak bercanda, bergurau, selama kamu mengikuti proses pelajaran itu sering lalai atau sering tidur dan sebagainya. Nah untuk bisa merubah ini, ketika kamu nanti kembali lagi di pesantren, nah itu tadi caranya. Dalam hati harus ada dorongan kuat, tidak ingin mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan sehingga ada nilainya tadi, sing leha-leha dikai guyon. Nah untuk menunjukkan bahwa ada niatan kuat, dorongan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak ada guna manfaat itu, maka di saat kamu masih berada di rumah ini, lakukan aktivitas yang ada nilai manfaat. Baik untuk pribadi, kamu sendiri, atau untuk orang lain. Dalam rumah kamu ya berarti untuk orang tua tadi yang ada, untuk
adik-adikmu yang ada, atau bahkan mungkin untuk kakak-kakakmu yang ada di rumah. Dengan cara apa? Ya membantu semampu kamu terhadap orang tua tadi. Nah, membantu orang tua bisa dengan cara tadi. Pertama, apapun yang menjadi kebutuhan kamu bisa merenano dewe, iso merenano dewe. Kayak klambi, pakaian mang sing wis rusuh, kok diumbah-umbah dewe. Loh, ini sudah termasuk bentuk kamu bisa memanfaatkan waktu yang ada itu sebaik-baiknya, semanfaat-manfaatnya yang ada. Nah, kalau tadi kemudian itu kalau memang nilai dosa maksiat itu yang murni hubungannya kita dengan Allah Ta'ala tadi, caranya taubatnya begitu. Tapi keadaan kamu ketika melakukan kesalahan atau dosa yang ada hubungannya dengan orang lain, yang di sini istilahnya adalah hak adami tadi. Contoh mungkin ada hubungannya harta yang kita nggak ikut punya, tapi harta itu kita ambil, kemudian kita makan dan sebagainya. Ketika memang kesalahan itu berupa hak adami, hubungan dengan sesama manusia, maka tidak ada lagi caranya bagi kamu untuk bisa taubat tadi. Syaratnya harus bisa membebaskan kesalahan hak adami ini. Kalau memang hubungannya dengan harta benda, maka harta benda yang mungkin kamu ambil ini harus dikembalikan kepada pemiliknya yang ada. Kemudian harus ada niatan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan ini. Dan dibarengi juga minta halal terhadap orang yang berhak menerima barang ini, agar kita terbebas dari kesalahan hak adami tadi. Kesalahan hak adami. Kalau kesalahan hak adami ini ada hukum hadnya yang ada, kalau hukum hadnya yang ada, maka orang yang mau taubat ini boleh tidak mensiarkan kesalahan ini dulu. Contoh itu tadi, umpama orang itu punya kesalahan dia adalah perampok, umpama. Ketika dia mau taubat, ini nggak usah dijelaskan rampoknya merampok orang ini dan sebagainya, nggak usah. Cara yang paling baik adalah ketika dia merampok harta orang, kalau memang terlalu banyak hartanya yang sudah dirampok yang ada, kemudian mana yang ingat siapa saja si A si B-nya yang dirampas hartanya, kalau mampu dikembalikan, kembalikan langsung kepada yang berhak. Kembalikan langsung kepada yang berhak. Kalau yang berhak sudah tidak ada, umpama orangnya yang dirampok ini meninggal, bagaimana caranya? Ya kasih ke ahli warisnya. Kalau semua ahli warisnya juga nggak ada, umpama meninggal, kalau kamu bisa ya kasih ke hakim yang memang adil, hakim yang bisa dipercaya untuk bisa menyelamatkan harta tadi yang kita kembalikan. Atau kita mencari orang alim yang sangat tinggi nilai agamanya, wong sing temen oleh ibadah, orang alim sing temen ibadah, ini yang mungkin bisa kita kasih itu. Kalau umpama ini semua langkah-langkah ini nggak ada, umpama mencari orang alim yang nilai agama sangat tinggi ini umpama sudah sulit, umpama, maka jalan yang paling akhir harta rampasan tadi, kalau kita ingin kembalikan kepada pemiliknya sudah nggak ada, itu paling tidak gunakan harta ini untuk hal kemaslahatan umum. Umpama ada pembangunan jembatan, harta ini pakai untuk membangun jembatan tadi, dengan kamu niatkan bahwa ini sebagai jariah si A yang hartanya saya rampas dan sebagainya. Itu caranya, langkahnya. Setelah ini baru kemudian pasrah balik nopo jari Gusti Allah. Kenapa hak adam ini juga harus diperhatikan? Kalau kamu masih ada hukum hak adami, ada kesalahan dengan manusia, ini kamu kemudian taubat nang Gusti Allah. Tadi langkah pertama harus taubat tadi yang ada. Seakan-akan taubat kamu itu masih belum bisa
dikatakan taubatan nasuha, sangat sulit. Karena masih ada salah yang sesama manusia yang kita belum istikhlal, belum minta halal dari kesalahan tadi yang ada. Karena beratnya kesalahan yang sesama manusia, sebisa mungkin memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu jangan sampai kita berbuat dolim terhadap orang lain. Jangan sampai kita menyalahi orang lain, menyakiti orang lain. Karena kesalahan ini Allah Ta'ala sangat sulit mengampuni kesalahan ini. Sebelum kita minta halal, minta maaf terhadap orang yang kita zalimi. Sebab Allah Ta'ala akan bisa mengampuni salah ini, ya kembali apa kata orang yang dizalimi. Kalau yang dizalimi memaafkan, ya baru bisa maaf. Tapi kalau tidak, sulit. Karena itu, karena nilainya sangat sulit tadi yang ada, maka jangan, usahakan betul dalam kehidupan sehari-hari kamu dimanapun berada, usahakan betul jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan berbuat zalim terhadap orang lain. Jaga tingkah laku, jaga ucapan yang ada. Karena ucapan, bahkan mungkin tingkah laku yang ada, kadang ada ucapan, tingkah laku yang kadang kita tidak menyadari bahwa ucapan dan tingkah laku itu mungkin menyakiti orang lain. Nah, agar bisa ini bagaimana? Bisa menghindari ini, ya lesan dan tingkah laku itu perbanyak untuk hal kebaikan. Perbanyak untuk hal kebaikan. Perbanyak untuk hal kebaikan. Baik kebaikan itu yang ada manfaat pribadi, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang akan ada nilai manfaat untuk orang lain adanya. Itu cara taubat tadi yang ada. Qauluhu wali hadil arkan, kita lanjutkan besok lagi. Mudah-mudahan kajian kita diiringi hidayah Allah Ta'ala, hasilnya bermanfaat bagi kita. Ala hadini al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala alamin. Allahumma salli Muhammadin salatan taj'alna biha min ahli al-ilmi dhahira wa batin wa tasna bi as-salihin fi dunyana wa qurana alim sallim. Allahumma salli ala muslimin wa ala muslimin wa takhuruna muslimin. Wa qina ya musallama sabina din sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nabiyya. Wabiqni amalan makabula. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.